Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hemba Yudhitama Sujana, NIM C2021201002, mahasiswa Teknik Mesin 20 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ibadah maliyah untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang dilakukan dengan sarana benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kemudian ada macam-macam ibadah. Ada macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama zakat, kedua infak, yang ketiga sodako, yang keempat fidyah, yang kelima kifarat, yang keenam kurban, dan yang terakhir akikah. Kemudian ada urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain: 1. Untuk membersihkan harta dari kotoran kebatilan, keserakahan, kekejaman, dan kejoliman terhadap kaum fakir miskin. Kemudian yang kedua, berfungsi ekonomi, di mana membantu makanan bagi yang miskin atau yang memerlukan. Kemudian yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghadiri ketidakadilan sosial. Menghindari ketidakadilan sosial. Kemudian memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan atau ketidakadilan sosial. Kemudian ada hikmah ibadah maliyah, di mana ibadah maliyah ini membawa berkah baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang kaya atau para agniya. Di antaranya, yang pertama, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta, selain itu juga pembersih hati. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dan hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang si kaya tersebut. Kemudian yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati. Kemudian yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghadiri ketidakadilan sosial. Kemudian yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang miskin, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Kemudian yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Kemudian poin yang terakhir adalah makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah SWT. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan tidak membuahkan dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban bersyukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang tidak berkenan di hati. Akhirul kalam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.